kita tuh sering puyeng karena sholat kita ini belum rapi-rapi. Belum rapi-rapi. Sampai situ tuh bacanya. Begitu. Dan ini paling manjurnya doa. Jadi paling manjurnya doa tuh kalau mau minta sama Allah, mintanya saat duduk antara dua sujud. Saat duduk antara dua sujud. Itu paling manjur, minta apa saja. Apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat. Tapi yang paling bagus yang kita minta adalah yang dibimbing oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bagus. Minimal yang kita minta 8 yang kita minta. Jangan kurang dari 8. Ini pokok. 8 nih. Ini penting. 8 ini penting. Yang pertama, Rabbighfirli. Minta ampunan. Minta. Dosa itu bikin rezeki seret, bikin tidak panen kalau betani. Dosa itu bikin rugi kalau dagang. Dosa itu bikin diutus pimpinan yang gak sayang sama masyarakatnya. Itu dosa. Akibat dosa. Makanya yang pertama minta sama Allah tuh ampunan. Rabbil firli. Itu satu. Minta ampunan. Jadi innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Kata Nabi, seorang hamba itu diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Makanya minta ampunan. Itu satu. Warhamni. 2, minta rahmat. Kasih sayang dari Allah. Dan ini yang paling bagus. Sampai orang mati itu doanya Allah maghfir lahu warhamhu. 2. La maghfiratum mir rabbikum warahmah khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan dan rahmat Tuhan lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan, harta, jabatan, apa aja. Yang paling dibutuhin kita ampunan dan rahmat. Ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Rahmat Allah lebih kita harapkan dibanding ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasaminu, betul ya? Wasaminu
Al-julusu bainas sajdataini. Adapun rukun solat yang kedelapan, yaitu duduk antara dua sujud. Maqrunan bituma'ninati, padahal disertai dengan tuma'ninah. Wasunnatu an yaqula fihi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adapun sunnahnya, yaitu bahwa mengucapkan oleh seseorang pada waktu duduk akan bacaan Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah olehmu bagiku. Warhamni, dan rahmatilah olehmu padaku. Wajburni, dan berilah kekayaan olehmu akan daku. Warfa'ni, dan tinggikanlah olehmu akan daku. Warzuqni, dan berikanlah rezeki olehmu akan daku. Wahdini, berikanlah hidayah olehmu akan daku. Wa'afini, dan sejahterakanlah olehmu akan daku. Wa'fu anni, dan maafkan olehmu daripadaku. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pertemuan ini masih membahas tentang rukun solat, dan memasuki rukun solat yang ke-8 dari 13 rukun yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Jadi rukun solat yang ke-8 kudu duduk antara dua sujud, yang duduknya kudu ada tuma'ninah. Duduknya disertai tuma'ninah. Jadi duduk antara dua sujud ini merupakan wajib daripada wajib-wajib solat, rukun daripada rukun solat, yang mana orang yang solat kalau tidak mengerjakan duduk antara dua sujud, solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Begitu pula bila mana orang solat mengerjakan duduk antara dua sujud namun tidak ada tuma'ninah pada duduk ini, maka solatnya tidak sah. Kewajiban duduk ini baik pada solat fardu kayak yang 5 waktu maupun pada solat sunat, tetap saja kudu ada duduk di antara dua sujud. Dalilnya seperti apa yang ada di dalam Sahihul Bukhari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin solat yang belum bisa solat. Kata Nabi, sumarfa ra'saka hatta ta'tadila hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sesudah sujud pertama, kau duduk sampai kau ada tuma'ninah dalam keadaan duduknya. Jadi duduk
dengan tumaknina. Duduknya bagaimana? Duduknya ini yang bagus iftirash. Duduknya iftirash. Iftirash tuh kaki kiri didudukin pantat. Duduk tasawuf awal gitu. Kaki kiri didudukin pantat. Kaki kanan tuh telapak kakinya didirikan. Namanya iftirash. Namanya iftirash. Duduknya. Ini sunatnya. Yang prinsipnya kudu duduk. Terserah ibu mau sila kayak. Jadi aja. Agama mah tidak kaku. Prinsipnya duduk. Itu prinsip. Nah teknis ini sunat namanya. Gitu. Sunat. Cuma kalau ibu sila repot sujudnya. Begitu. Jadi susah sendiri. Begitu. Begitu. Mau belonjor aja jadi aja. Yang penting duduk. Karena itu aturannya. Kudu duduk. Duduk. Jadi duduknya secara iftirash. Tangannya bagaimana? Tangannya jangan digenggam, dibuka. Dibuka dan rapat. Buka dan rapat. Supaya jarinya ngadep kiblat semua. Jari kita. Kalau nggak rapat, ngadep utara selatan. Jempol sama kelingkingnya. Jadi rapat. Lempeng dengan lutut. Ini lutut kita lempeng. Jadi kalau ada pisau jatuh kena tangan, kena lutut. Kalau nggak kena tangan, nggak kena lutut. Lempeng. Tangannya begini. Tangannya. Ini ganjaran besar. Tapi kalau begini, dikit ganjarannya. Kelingkingnya nggak ngadep kiblat. Jadi biar ngadep kiblat. Jangan lewat juga lutut. Pegangin dengkul namanya. Kelewatan. Ini dikit ganjarannya. Iya. Iya, kurang gede ganjarannya. Karena prinsipnya duduk. Prinsip. Ininya lempeng. Jangan juga di paha. Dia ke bandi. Iya, namanya iya. Itu iya gitu. Jadi lempeng dengan dengkul. Lempeng. Lempeng, iya. Nah iya. Lempeng. Begitu, biar ganjarannya besar. Besar, tapi ini besarin ganjaran. Ibu tangannya nggak ditaruh di paha aja jadi. Tangannya ditaruh di sejadah aja. Jadi juga. Karena yang prinsipnya duduknya. Duduknya ini. Prinsip itu pokok. Kalau ini penyempurna agar supaya ganjarannya besar. Jadi bagaimana ngomongin duduk ini? Kalau ngomongin duduk ada beberapa syarat-syarat duduk dan sunnah-sunnah duduk. Syarat-syarat duduk pertama kudu ada tumaknina. Diam sejenak 4 detik. Itu namanya syarat sah duduk. Syarat sah duduk itu yang pertama kudu ada tumaknina. Begitu. Kedua, tegak dah. Enggak bongkok badannya. Ya kecuali emang dia udah tua renta, jangan ditanya tuh. Begitu, tegak dia duduk. Nah, itu aturan. Nah, sunnahnya duduk ini satu, duduknya iftirash. Duduknya iftirash. Iftirash. Yang tadi tuh kaki kirinya didudukin sama pantat.
kaki kanannya pas telapak kakinya diriin. Itu begitu. Itu satu. Dua, bangunnya dari sujud tuh baca takbir, intikal, Allah Akbar, enggak ngangkat tangan. Begitu. Iya, takbir aja. Jadi takbir sama ngangkat tangan beda ajaran. Ajaran tersendiri. Jadi tapi habis sujud Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujudnya tuh. Dengan duduk tadi iftiras. 3, sunatnya jari tangannya ditempelin di paha. 3. 4, ujung jarinya lempeng dengkul, lempeng lutut, ujung jarinya. Udah berapa tuh ya? 4. 5, rapet, jarinya rapet sehingga semua jari menghadap kiblat. Semua jari menghadap kiblat. Jari kita ngadep semuanya. Begitu, ngadep. Udah 5. 6, baca doa. Dan doa ini paling manjurnya doa. Ini doa ini kalau kita jadi imam sampai wa'fu anni. Kalau jadi imam dari Rabbik firli. Kalau jadi makmum atau sholat sendiri ditambah. Jangan sampai wa'fu anni doang. Ditambahin Rabbi habli. Rabbi habli. Ibu jangan terusin dulu, ikutin saya dulu. Jadi nggak salah begitu. Iya, biar benar begitu. Rabbi habli qalban. Nabinya baca begitu tuh kalau saya sendiri. Iya, Rabbi habli qalban taqiyan. Qalban udah. Qalban udah. Taqiyan. Naqiyan. Naqiyan udah. Minasyirki bariyan. Minasyirki bariyan. La kafiran wala syaqiyah. La kafiran wala syaqiyah. Jadi kita baca sama-sama. Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyya. Ibu kalau sholat kayak begitu enggak? Oh, enggak. Waduh, sampai situ tuh, nabinya sampai itu, nabi begitu. Barian, ba ro iya alif, ba ro iya alif. Wahai Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku qalbu yang bertakwa, yang bersih dari kesyirikan, yang terbebas dari kesyirikan, tidak kafir, tidak celaka, tidak bernasib sial. Begitu tuh kalau sholat, gitu. Makanya kita tuh sering puyeng karena sholat kita ini belum rapi-rapi, belum rapi-rapi. Sampai situ tuh bacanya, begitu. Dan ini paling manjurnya doa. Jadi paling manjurnya doa tuh kalau mau minta sama Allah, mintanya saat duduk antara dua sujud. Saat duduk antara dua sujud. Itu paling manjur, minta apa saja. Apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat. Tapi yang paling bagus yang kita minta adalah yang dibimbing oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bagus. Minimal yang kita minta 8 yang kita minta. Jangan kurang dari 8. Ini pokok. 8 nih. Ini penting. 8 ini penting. Yang pertama, Rabbighfirli. Minta ampunan. Minta. Dosa itu bikin rezeki seret, bikin tidak panen kalau betani. Dosa itu bikin rugi kalau dagang. Dosa itu bikin diutus pimpinan yang gak sayang sama masyarakatnya. Itu dosa. Akibat dosa. Makanya yang pertama minta sama Allah tuh ampunan. Rabbil firli. Itu satu. Minta ampunan. Jadi innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Kata Nabi, seorang hamba itu diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Makanya minta ampunan. Itu satu. Warhamni. 2, minta rahmat. Kasih sayang dari Allah. Dan ini yang paling bagus. Sampai orang mati itu doanya Allah maghfir lahu warhamhu. 2. La maghfiratum mir rabbikum warahmah khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan dan rahmat Tuhan lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan, harta, jabatan, apa aja. Yang paling dibutuhin kita ampunan dan rahmat. Ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Rahmat Allah lebih kita harapkan dibanding ibadah kita. Ini 2. Yang ketiga, wajburni, minta kaya.
Minta kekayaan yang dengan kaya tuh enggak takut miskin lagi. Itu bahasa Arabnya wajburni. Wajburni. Karena kita enggak ngerti nih. Maka kalau suatu Rabbi wafani Allahu Akbar. Ada yang kayak begitu tuh. Ngaji lagi orangnya. Yang mana ini ya? Jangan pelan-pelan. Ini minta muanya. Diajari Nabi. Minta yang tiga minta apa? Minta apa? Kekayaan. Sebab apa? Jadi dunia itu sebagai bekal akhirat. Kita pengen zakat kudu pakai duit. Kita pengen haji kudu pakai duit. Kita pengen umroh pakai duit. Kita pengen didik anak pakai duit. Kita pengen bangun masjid, iya. Kita pengen bangun rumah yatim, iya begitu. Jadi kita minta sama Allah kekayaan. Nanti terserah Allah, ada kaya zahir, ada kaya zahir, kaya batin, begitu. Yang penting minta sama Allah. Jangan alergi, jangan. Ada orang kaya, dia temennya kebeli mobil, kata kita, pret yang kayak begitu, pret. Yang kayak begini bakal susah terus. Begitu. Bakal hidupnya susah terus. Sebab Allah ngasih hambanya kita kagak terima. Kayak kita bapaknya Tuhan aja. Ini nggak benar. Kan bukan bapaknya. Begitu. Kalau kita benar minta aja sama Allah malam-malam. Ya Rob, saya minta tuh. Kayak tangga tuh. Mobil Fortuner 2. Minimal atu aja dah. Begitu. Ini penting. Begitu. Supaya kita ini mengamalkan seluruh rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat alhamdulillah sudah. Salat alhamdulillah sudah, biar kita kurang. Zakat sebagiannya sudah, zakat fitrah itu. Zakat dagang kagak ya kan? Begitu kita. Begitu. Terus puasa alhamdulillah sudah. Haji kita belum. Umroh kita perlu duit. Nah, kita itu dibimbing oleh agama. Nabi yang ngajarin wajburni. Karena kita nggak ngerti, maka mulut mau kemana apa kemana. Karena nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti, dia pelan. Rabbighfirli warham. Kan ini minta wajburni ini. Kalau pakai bahasa Indonesia, duit ya Rabb. Kalau bahasanya, udah dibimbing sama Nabi. Cuman kita nggak ngerti. Maka sujud kita lama banget. Orang Nabi udah hebat. Udah dipikirin. Kitanya yang nggak ngerti. Jadi umat sama Nabi. Maunya sekarepe dewe. Udah dibimbing. Ini yang you butuhin. Ini gua kasih, kata Nabi. Ini cara nembus ke langit. Sebelum minta duit, minta ampunan. Minta rahmat. Minta kekayaan. Kaya dohir atau kaya batin, terserah. Hidupnya mah sederhana. Disebut pas-pasan. Pas? Itu bagus. Nih ya, pas pengen beli mobil kata ibu ada. Iya begitu. Pas pengen beli motor, jadi pas-pasan. Itu bahasa Arabnya Karena kita nggak ngerti, berkali-kali tuh kita baca. Cuman nggak paham. Iya, jadi nggak serius mintanya. Kayak main-main. Rabbi pilih wafani Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apalagi kalau taraweh. Ya Allah. Begitu. Dikata itu namanya sholat badan. Ruhnya belum. Belum. Ini nih penting ngaji. Biar ngerti. Jadi itu kita kebayang tuh. Jadi pertama minta apa? Ampunan. 2 minta rahmat. 3 minta kaya. Wajburni itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Beri kecukupan kepadaku dengan kecukupan yang aku tidak takut susah dalam hidup ini sesudahnya. Itu maknanya wajburni. Keempat, warfa'ni. Minta ditinggikan derajat. Derajatnya biar tinggi. Terserah nanti ditinggikannya apa lewat anak, apa lewat mantu, apa lewat cucu, apa lewat cicit. Apa cicit apa tuh? Cocot. Masa cocot? Ya pokoknya apanya yang ke bawahnya dah tuh. Begitu. Pokoknya minta tinggi derajat. Minta tinggi derajat. Biar tinggi derajatnya. Begitu. Itu namanya warfa'ni. Warfa'ni. Warzuqni. Minta rezeki. Rizki itu beda dengan duit. Duit udah bagian rezeki. Rezeki itu bisa ketenangan, bisa kelebaran jiwa, bisa ilmu, bisa anak baik-baik. Itu juga rezeki. Bisa keluarga rukun, itu juga rezeki. Bisa punya teman yang baik-baik, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu banyak. Tuh minta lagi. Begitu. Sebetulnya udah diajari nama Nabi. Kita orang paham. Begitu. Kagak paham. Yang diminta apa? Pokoknya yang penting gue baca aja. Nah ini nih kita ngerti. Biar kita paham. Jadi pertama minta apa? Yang kedua rahmat. 3, 4 derajat tinggi. 5 minta rezeki. Keenam wahdini, ya kan? Minta hidayah. Hidayah tuh kesadaran beragama. Begitu. Namanya hidayah. Jadi cahaya yang ditaruh di hati, jadi kita sadar. Hidup kita ini kudu manfaat. Kalau kambing enggak bener, digebuk. Enggak bener, potong. Dimakan, ada manfaatnya. Kambing, orang kalau enggak bener, digebuk, dipotong, siapa yang mau makan? Enggak ada. Enggak ada lebih parah dari binatang. Maka hidayah ini mahal. Ngaji itu mahal. Begitu. Kaki nih ke Air Petra mau bisa sabanari. Kalau Air Petra, tahu Air Petra enggak? Kalau ngaji mah susah banget. Ada aja alasannya. Itulah Samsul lah. Begitu. Iya. Apa? Asam urat. Oh, asam urat. Bukan asam sulfat. Nggak baik. Nah iya. Begitu. Jadi kaki asam urat lah. Ada aja kalau buat ngaji mah alasannya banyak. Gua lagi repot, po. Lagi repot. Itu namanya menghina. Menghina. Sama dengan menuduh yang ngaji pengangguran. Kurang ajar nggak? Iya. Dia repot sampai dia pulang ngaji masih duduk di situ juga. Akhirnya malu juga masuk rumah. Begitu.
Hidayah ini mahal. Maka minta wahdini. Dalam sholat aja dia Fatihah ihdina. Ihdina shiratal mustaqim. Itu minta hidayah. Terus ketujuh wa'afini. Minta kesejahteraan. Namanya afiat. Sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat. Afiat itu sejahtera. Begitu. Kalau sehat doang enggak sejahtera, puyeng juga. Benar enggak? Begitu. Jadi kudu sejahtera. Sejahtera itu bukan berarti duitnya banyak. Belum tentu. Jadi dia punya jiwa ada ketenangan. Namanya disebut afiah. Afiah. Itu penting. Orang kita suka nerjemahnya keselamatan. Tapi bukan sekedar selamat, tapi sejahtera. Itu namanya disebut afiah. Minta sejahtera. Sejahtera. Kedelapan, wa'fu anni. Minta dimaafin. Dan ini tertingginya permintaan. Dalam ratib hadad, ya Rabbana, wa'fu anna, wamhul ladzi. Itu tertinggi permintaan. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nanya sama suaminya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila kami temukan Lailatul Qadar yang begitu agung kau sebut-sebut itu, minta apa sama Allah? Katanya malam itu mustajab. Kata Nabi, minta maaf saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta dimaafin aja. Ini udah dibimbing. Ini semuanya kalau pakai bahasa kita orang nih, duit. Begitu cuman kita orang kagak ngerti. Main baca-baca aja. Begitu, kayak burung beo. Ada kiai punya burung beo di rumahnya. Bisa baca la ilaha illallah. Bagus. Kalau ada orang datang ke rumah kiai, dia baca la ilaha illallah. Itu sampai dalam sehari, karena kiai itu banyak tamu, bisa 400 kali. Tuh beo tuh. Baca la ilaha illallah. Kalah tuh ibu-ibu. 400 hari. Baca la ilaha. Tapi saat mau mati, nih beo nih. Pas mau mati, dia yang dia baca. Mati. Begitu. Kiai nangis. Begitu. Burungnya mati tuh. Sampai ada yang bilang, timbang burung. Ada yang jawab, orang bisa baca ya Allah, aduh di pasar pramuka bisa baca Fatihah aja banyak. Kata tuh kiai pas nangisnya diem, bukan, ini yang saya tangisi nasib sampean. Begitu, nih burung beo saya nih bisa baca la ilallah, tapi saya tanya berkali-kali nggak tahu artinya. Matinya kayak begitu. Kamu ini sholat dari dulu sholat, nggak tahu apa yang diminta. Dalam sholat saya ngeri, takut kayak beo doang. Matinya terakhir ucapannya, karena nggak ngerti. Baca doang. Jadi kita ini kudu ngerti yang diminta nih apa. Orang dari mulai takbir sampai salam semuanya sholat itu bahasa, itu doa artinya. Ini semuanya minta, dari awal sampai akhir minta. Cuman karena kita nggak ngerti, di sujud terakhir aja dilamain minta ini. Orang udah minta. Mau minta apa lagi? Yang paling hebat juga Nabi. Ngebimbing kita. Udah ikuti aja Nabi ini. Dan pahami. Karena kita ini kurang rapi urusan sholat kita. Jadi sholat kita ini baru jasadi, belum ruhi.
belum menjiwai, karena ndak ngerti, enggak ngerti apa yang diminta ini. Ini 8 ini dibutuhin sama kita. Minta ampunan, minta rahmat, minta kekayaan, minta tinggi derajat, minta rezeki, minta hidayah, minta sejahtera, minta dimaafin. Ini luar biasa. Apatah lagi Nabi doanya nggak segitu, ada terusannya. Minta hati yang bersih, yang bertakwa, yang kagak ada syirik, tidak kafir, tidak bernasib sia. Ini yang diminta. Kita ndak ngerti. Cuma sampai wang fuan aja main kebut aja bacanya. Tahu Robi Firi wang fuan nih. Begitu. Jangan, pelan. Ini penting karena ini kebutuhan kita. Diajari nama Nabi minta. Maka dengan sholat kita rapi, Allah rapikan urusan kita. Kalau kita pengen dunia, pertama baguskan hubungan kita dengan pemilik dunia, yaitu Allah, yaitu dengan sol. 2, baguskan hubungan kita dengan dunia ini dicipta karena Dia. Itulah Nabi Muhammad. Makanya kita bimbing, habis sholat ingat Nabi yang ngajarin kita sholat. Tuh kita bisa sholat kayak begitu, yang ngajarin, yang kita baca habis salamnya sallallahu, dia yang ngajarin. Maka dua-dua ini hubungan sama Allah. Ini penting. Nabi kalau dukan Rasul minta hati yang takwa, yang bersih, yang jauh dari syirik, jauh dari kafir, jauh daripada sial. Itu Nabi. Ini penting. Kudu baca. Kalau sholat sendiri sampai situ tuh. Kalau kita jadi imam sampai waqfu ani aja. Kalau jadi makmum, apalagi kalau di Mekah. Kalau di Mekah nih semua ajaran nih enak jadi makmum. Semuanya kita bisa baca. Ada kalanya lama imamnya. Sholat tuh. Jadi kita semua kebaca. Jadi makmum. Ini perlu. Jadi Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, Rabbi habli, qalban, taqiyan, naqiyan, minasyirki, bariya, la kafiran, wala syaqiyya. Tuh, jangan tinggal. Agar supaya sholat kita ini sempurna. Sholat kita tuh sempurna. Jangan tinggal. Ini penting banget. Nabi nih. Ini yang diminta. 8 ini kita butuhin dalam hidup. Butuh ampunan, butuh rahmat, butuh kekayaan. Begitu. Butuh tinggi derajat. Butuh rezeki, butuh hidayah, butuh kesejahteraan, butuh maaf Tuhan, butuh hati yang bersih, yang takwa, tidak syirik, hati yang seperti hamba-hamba Allah yang soleh. Ini penting. Jadi sehingga kita sholat tuh pelan-pelan kita rapihin. Ibu nggak usah hafal doa-doa begitu, jangan dihafal, dibaca. Taruh aja di depan dulu, depan kamar kayak dibaca, jangan nggak dibaca. Nanti lama-lama hafal, baca aja diulang-ulang 1000 kali aja, ntar juga lama-lama hafal.
Begitu, insya Allah. Dibaca aja. Begitu. Kalau kita dihafal puyeng, otak kita diperes. Jadi jangan dihafal. Diulang-ulang aja. Kayak duit. Ibu pernah ngapalin duit nggak? Gambar ini 5.000 nih. Yang ini 10.000 nih. Pernah ngapal nggak? Apal nggak? Apal doang, apal banget. Tuh, sering megang. Sering megang. Nah, doa-doa ini begitu. Jadi agar supaya kita sempurna dalam ibadah. Apatah lagi hari ini 27 Rajab, hari introspeksi diri urusan sholat. Agar supaya rapi. Wis segini aja dah, saya nggak mau banyak-banyak buat tanya jawab, silahkan. Baik. Harus. Betul. Sekarang misalnya kita baca doa, tapi bacanya yang tadi kayak pakai contohin yang terburu-buru itu, misalnya baru wakuan itu belum rapi, mudah gerakan Allahu Akbar. Apakah di situ sudah masuk tumaninahnya, atau lebih baik mendingan dia nggak baca doa, mendingan dia diam karena tumaninahnya dapat tumaninahnya, atau dengan baca doa yang terburu-buru itu sudah kena tumaninahnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kan doanya itu Robbik Firli, untuk diri sendiri. Seandainya kalau kita makan seorang emak pasti sayang sama anak. Iya. Bolehkah doa ini kita ganti menjadi Robbik Firlana? Berarti anak kita ngikut, suami kita ngikut. Apakah boleh seperti itu? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Jadi begini. Untuk tumak nina ukurannya 4 detik. Untuk mengukur sholat itu ada tumak nina hanya 4 dengan ukuran baca subhanallah. Subhanallah. Jadi Rabbighfirli warhamni udah jadi. Tumak nina udah masuk. Rabbighfirli warhamni udah jadi. Untuk ngukur diam. Maksudnya tumak nina ini, jadi habis Allahu Akbar sujud nih, duduk, jangan langsung turun lagi. Ada jeda diam. Membedakan antara satu rukun dengan satu rukun. Kata orang Jawa, biar miji-miji. Kata orang Jakarta, biar bekelime. Jadi ada kelihatan tuh. Ini namanya ini. Nah, maka karena itu, jadi aja walaupun dengan ngebut hanya cahaya sholat kurang dapat. Kurang dapat. Sama aja seperti ibu pakai bedak mau kondangan buru-buru jadi cuman di pipi kanan doang. Jadi aja kondangan karena yang diminta ama yang punya hajatan di undangan yang gedenya mohon 2.000. Apa? Oh 200. Oh 200. Iya saya kirim yang 2.000 tuh. Jadi maka jadi aja, cuman kita kan ada yang diminta. Sehingga sayang kalau kita kebut. Kedua, boleh nggak kita pakai Rabbighfirlana? Kalau ditanya begitu jawabannya boleh. Bagus mana? Bagus Rabbighfirli dibanding Rabbighfirlana. Dari mana bagusnya? Dari mana bagusnya? Mengikuti Nabi. Jadi ada bagian-bagian ama Nabi disuruh minta buat diri sendiri. Ada bagian-bagian yang disuruh minta buat orang banyak. Begitu. Seperti sholat inni wajahtu. Nggak usah diganti inna wajahna. Walaupun boleh. Boleh saja. Tapi ini boleh. Kalau ditanya boleh, boleh saja orang doa. Rabbighfirlana warhamna. Boleh. Tapi kata ulama, mutaba'atur Rasul itu lebih utama. Mengikuti apa yang dipercontohkan oleh Nabi lebih tinggi
dari kalimat Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Anda sholat seperti Anda lihat aku sholat. Nabinya baca Rabbighfirli. Meski Nabi sayang sama umat, tapi ada bagian-bagian yang kita minta buat diri sendiri. Ada bagian-bagian. Begitu. Meski kita meminta buat orang banyak. Jadi sehingga kalau ditanya, bolehkah kita? Boleh. Kita baca Rabbighfir lana tidak menyalahi, artinya masih boleh. Cuman kurang gede ganjarannya. Dari mana? Dari mutaba'atur Rasul. Jadi mutaba'atur Rasul tuh paling tinggi ganjarannya. Paham atau tidak, ngikut Nabi ini rahasianya, pokoknya ngikut Nabi lebih tinggi. Sebab Nabi hadir di dalam rangka membimbing kita. Jadi kalau ditanya, bolehkah kita doain semua makmum? Kan makmum ada makmum. Nah, boleh aja. Jadi Rabbighfir lana. Tapi Nabi suruh yang bagian ini imam baca sendiri, makmum juga baca sendiri. Nanti ada bagian seperti doa kunut, Allahumma hdina, baru makmum amin. Begitu. Amin, begitu. Kayak begitu. Jadi kalau ditanya, bolehkah diganti Rabbighfir lana? Jawabannya boleh. Karena tidak menyalahi agama, hanya kurang besar ganjarannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Oh baik, bagaimana kalau rupa bilangan rokaat? Kita ragu karena bingung. Karena pilih nomor 3 pengennya 3 aja walaupun dohor. Umpamanya. Ini 3 apa 4 nih? 3 apa 4? Maka cara agama harus mengambil yang terkecil. Ambil yang terkecil. Kalau ragu 3 apa 4? 3 apa 4? Berarti pastikan 3. Bangun lagi, serakat lagi, nanti sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salamnya sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Kita bangun. Ya. Iya, pas sebelum salam habis ya muqallibal qulub, bunda kita Sadul Badinik sujud lagi subhana rabbiyal a'la aja yang bunda bisa, lebih gampang dibanding subhana malimnasu. Nanti itu panjang tuh, nanti hadis-hadisnya itu boleh. Duduk lagi, doa tadi lagi Rabbighfirli, sujud lagi, baru kakinya duduk tawarruk. Berubah duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu begitu, iya. Baik. Waalaikumsalam. Jadi bacanya dengan mulut aja. Betul, artinya bersuara, pelan. Jadi yang kita harus paham ini bahasa agama. Syekh Hasan Ayyub di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, di dalam kitab beliau itu kitab fikih. Kata beliau, banyak kaum muslimin yang tidak memahami hadis Nabi tentang jamban. Jadi yang nggak boleh baca doa itu di jamban. Baca Quran. Ini jamban dulu. Kita harus pahami apa jamban gitu. Itu yang kita harus pahami. Begitu. Ghaid, bahasa Arabnya ghaid. Jamban. Jamban itu apa? Tempat itu namanya jamban, bukan kamar mandi.
Ibu harus pahami. Bukan, kalau kamar mandi itu maksudnya ruang air. Itu beda. Antara WC, antara jamban, gitu. Dan kamar mandi, itu beda. Ini yang orang kurang pahami. Jamban tuh kayak ibu dulu pinggir kali Pesanggerahan ada tempatnya. Gitu. Oh, di kebon. Gitu. Iya, di kali Pesanggerahan. Tuh begitu. Jadi enggak ada buat cebok aja, kagak ada. Hanya buat buang air besar. Itu namanya kalau kita orang kloset. Dan ibu kamar mandi itu pun kloset doang. Ibu mandi di situ, nyuci juga di situ, ngambil air masak juga di situ, wudhu di situ. Ini bahasa Arabnya dauratul miyah. Lihat tuh di Arab tuh ada tulisan yang bahasa kitanya WC, begitu tulisannya tuh. Tuh bahasa Arabnya tuh dauratul miyah, ruang air. Ruang air. Jadi mau mandi bisa di situ, mau buang hajat juga ada di situ, apalagi yang rumahnya RSSS. Emang di situ semuanya. Jadi nggak apa-apa. Yang ibu nggak boleh tuh di tempat buang hajat ibu tuh doa di situ. Di atas klosetnya tuh. Tuh begitu maksudnya. Itu bukan toilet, bukan. Itu ruang air. Ibu ke situ tuh mau wudhu ke situ. Mau mandi situ. Lain dengan orang kaya. Kalau orang kaya emang buat ada tempatnya. Emang karena tanahnya lebar. Iya kan? Begitu. Gede iya. Kalau kita kan itu lagi. Bener nggak? Gitu. Begitu. Kita itu aja. Ini namanya disebut dauratul miyah. Ruang air. Maka bahasa agamanya tuh kita udah diterjemah oleh kiai kamar mandi. Boleh doa di kamar mandi? Boleh, wong bukan jamban. Begitu maksudnya. Bukan jamban. Karena kamar mandi sama jamban beda. Kalau jamban murni khusus buat Kalau kamar mandi buat segalanya. Nah ini nih dibedah oleh ulama kekeliruan kita. Yang nggak boleh tuh di atas kloset. Di atas kloset. Kalau ibu kan nggak ada yang wudhu di atas kloset. Nggak ada kan? Oh iya, ibu doa-doa aja nggak apa-apa. Itu begitu. Begitu. Kan suka dibedain kloset rada tinggian dikit kadang begitu kan begitu. Nah, di atas itulah ibu jangan. Begitu. Itu maknanya. Jadi baca aja, saya baca aja. Begitu, gitu. Ada yang girang. Untung dilarang, dia nyanyi mulu nyanyi. Sampai satu lagu. Begitu kamar mandi. Begitu. Iya, karena nggak boleh dia mendingan nyanyi dah. Nah, salah dia. Doa aja doa. Kan ibu wudhu di keran ya kan? Yang kadang nyuci juga dari situ kan? Nggak apa-apa. Udah kelewat pada kajian dulu-dulu. Di awal-awal bab wudhu. Wallahualam. Baik. Bukan nggak boleh, bukan. Jadi kita harus pahami, yang namanya doa itu diucapin oleh mulut. Ya itu namanya doa. Kalau di hati namanya kata-kata hati. Iya, nama bahasa Arabnya hadisun nafas. Kata-kata hati di hati nih. Apa yang dipikirin di hati nih, kalau dicatat bahaya. Dulu Abu Bakar Siddiq nangis waktu turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Anda nyatakan lewat lidah Anda, au tukhfuhu atau Anda gerunakin di hati, bakal diperiksa oleh Allah. Nangis Abu Bakar, bagaimana?
Yang di hati nih ada aja yang dipikirin. Tuh orang tuh kerudung gak matching banget sama bajunya. Ada aja di hatinya. Kalau dicatat udah masuk neraka semuanya. Abu Bakar nangis tuh. Kata Nabi, terima aja. Terima aja. Allah udah bilang begitu. Nanti juga bakal Allah berikan. Makanya ada doa. Rabbana la tu'akhidna inasina law akhtana. Rabbana wa la tuhammilna mala taqata nabi. Yang kita nggak mampu di hati. Apa aja kalau masih di hati enggak dosa. Makanya kita ajarin kemarin, geblek lu sama laki boleh. Marah nggak lakinya? Iya enggak. Itu namanya bukan doa. Hadisun nafas. Bukan nggak boleh, bukan. Jadi kita harus bedakan antara boleh dan tidak. Sebutan doa gitu. Sebutan doa tuh harus diucapin ama mulut. Kalau di hati namanya hadisun nafas. Boleh di hati Ibu Geruna. Ya Allah, anu, silahkan. Tapi namanya hadisun nafas. Malaikat tidak mencatat itu gitu. Malaikat. Ketika kita membaca hanya kepadamu lah, artinya kita di situ minta. Nah baik, ini saya mau terangin, saya potong dulu. Makanya Al-Quran bimbing. Ketika wa iyyaka nasta'in, kau hanya kepada kamu minta. Minta apa? Ini udah dibimbing oleh Allah di depannya. Apa tuh? Apa depannya? Sesudah ayat ini apa? Itu udah dibimbing sama Allah. Tuhan berikan kami hidayah Islam. Ini kan dibimbing mintanya. Faka'anna subhanahu wa ta'ala qal wa madza tasta'in. Ketika kita bilang hanya kepadamu aku beribadah. Hanya kepadamu pula aku minta tolong. Kata Allah, mau minta tolong apa Anda? Maka dibimbing oleh Al-Quran. Kalau minta tolong sama Allah yang orang jarang dibagi. Kalau duit mau orang dibagi, orang kafir aja yang kagak nyembah Allah dibagi. Minta mau yang spesial. Maka dibimbinglah oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Dumna ilal Islam ila an-namut. Tuhan langgengkan Islam kami sampai wafat. Itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Jadi ini udah minta nih. Separuh daripada Fatihah itu minta, separuhnya pujian. Bagi dua. Bismillahirrahmanirrahim pujian. Alhamdulillah pujian. Ar-Rahman Rahim pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pujian. Separuhnya doa. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Makanya ujungnya habis sholat dolin, amin. Habis sholat dolin, amin. Ujungnya. Kenapa ujungnya amin? Karena doa. Begitu Bunda. Boleh, artinya yang jadi tanya, boleh ke diselipin yang lain kan begitu? Iya, di luar sholat saja. Karena kalau dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim nih udah kelewat sebenarnya Fatihah, wajib mualat. Wajib berturut-turut. Kalau habis ihdinas siratal mustaqim diam lama, melebihi napas, ulang lagi dari awal. Begitu. Syaratnya baca Fatihah. Ini udah diatur pada Fatihah. Makanya kalau di luar sholat saya sering ajarin itu kawan-kawan majelis. Ini habis sholat, ayo minta gitu. Sering begitu. Di luar sholat. Di sholat bakal disuruh ulang lagi. Betul. Kalau ketika kita ruku itu, kita kan membaca subhanallahil azim. Kemudian kita kan merasa emang ruku kita sakit. Kemudian boleh kita kalau membacakan Allah maafin. Jadi semuanya kalau ditanya Bunda boleh aja. Pokoknya doa semuanya diganti aja. Selain yang rukun-rukun boleh. Enggak apa-apa. Minta kesehatan, minta ini. Pokoknya apa aja boleh aja. Boleh aja, iya. Boleh aja. Kalau lututnya sakit, begitu. Kita minta yang lain silakan saja. Begitu. Pokoknya minta sehat, sebetulnya Allah bakal memahami. Karena Allah lebih tahu tentang kita. Pengabdian kita aja yang maksimal sama Allah. Insya Allah nanti Allah penuhi kemauan kita. Boleh. Doa yang kemarin pakai diajarkan kayaknya masuk ke pertanyaan Bunda ini yang seperti
Oh betul, betul. Makanya sebetulnya semuanya ada. Makanya kita bilang kalau di dalam sholat nih nanti kalau ada hajat-hajat kita yang lain, sahabat nanya sama Nabi, ayat du'ai asma. Ya Rasulullah, doa tuh yang paling manjur kapan? Kata Nabi, dubura kulli sholat, sesudah sholat. Pokoknya sesudah sholat jangan pergi dulu. Kalau ibu masih duduk di sejadahnya, belum pergi-pergi, masih manjur. Yang penting ada handphone bunyi, jangan diangkat. Jangan baca WA dulu sebelum rapi. Masalahnya ini orang mau bayar utang, biarin. Jangan juga, mau apa kek? Beneran. Beneran. Begitu. Jadi apa? Kenapa? Karena ini paling manjurnya waktu. Paling manjurnya. Jadi silakan minta apa saja sama Allah. Silakan. Tapi karena ditanya pertanyaannya, bolehkah diganti gitu? Maka jawaban agama, boleh saja, yang penting bahasa. Yang penting bahasa Arab gitu. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah begitu. Boleh. Baik. Tadi kan kata Pak Kiai harus berturut-turut ya bacaan Fatihah. Iya. Kalau ada jeda misalnya tadi dengan jeda baca doa, itu kan berarti kan harus diulang lagi. Betul. Kalau sampai waladhdallin itu berarti udah selesai. Udah selesai. Karena saya pernah diajarkan sama guru saya sebelum amin kita baca Rabbighfirli wali walidayya amin. Baru gitu. Sebetulnya dari waktu ngaji Fatihah kita udah terangin juga. Waktu habis Fatihah itu sunatnya habis waladhdallin baca Rabbighfirli walidayya amin. Lihat catatannya saja. Semuanya ada. Karena itu udah kelar Fatihah namanya. Udah kelar Fatihah. Rasulullah itu kalau habis waladhdallin selalu baca Rabbighfirli amin. Lalu kemudian ulama bilang ditambahin aja wali walidayya. Makanya Rabbighfirli walidayya amin. Ada ulama lagi tambahin walil muslimin amin. Silahkan gitu. Boleh saja. Enggak apa-apa. Iya udah di luar sholat. Udah di luar Fatihah betul. Itu begitu. Sunnahnya begitu. Amin jangan ditinggalkan. Itu kita terangin waktu itu habis Fatihah amin. Habis ujung Al-Baqarah amin. Ujung surat Al-Muluk Allahumma ya'ti nabihi wa rabbil alamin. Sudah terangin tuh. Begitu. Itu semuanya ada catatannya. Insya Allah begitu. Wallahualam. Baik. Kita berdoa. Iya, jadi oleh karena nabinya menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sehingga seluruh ulama mengata adalah wal mabniyu fi sholati al-ittiba. Dasar sholat itu mengikuti bimbingan. Jadi apa yang dibimbing oleh Nabi ketika sholat, ikuti itu. Maka sehingga ulama pun ketika doa kunut saja, itu tidak ada Bismillah, alhamdulillah, sholawat, langsung Allah Madinah. Emang karena itibanya begitu pada bagian ini, karena ini bagian pokok-pokok. Nanti di luar ini sesudah sholat cukup longgar. Makanya memasukilah tuh ada Bismillah, alhamdulillah, sholawat, titik-titik, sholawat, alhamdulillah, selesai. Itu begitu. Langsung saja doanya. Sebagaimana Nabi doa Allah malaka sajaddu subuhun qudusun subhanakallah bihamdika, langsung saja dalam sujud. Makanya kalau kita suka ngajarin sujud syukur, karena nanti syukur ini berbeda-beda yang kita bakal baca.
Saya lebih enak ngajarin sujud syukur itu udah takbir, sujud, begitu. Subhanallah a'la 3 kali, duduk, salam, baru ngomong. Makasih Allah ini. Lebih enak. Karena tiap orang kan yang disyukurinya beda-beda. Kalau kita ajarin yang ini begini, yang ini nggak habisnya, puyeng dia ngapalinnya. Kalau dia bahasa yang dia bisa, banda salam, akan jauh lebih mudah. Jadi pokoknya kalau di dalam sholat ikuti betul tuntunan. Kalau dalam sholat ikuti tuntunan itu jauh lebih ini, karena sholat ini adalah asluhu ittiba, mengikuti Nabi. Jadi Nabi udah berikan garis-garis. Yang ulama bakal jadi khilaf itu masih bakal sunat. Yang sunat itu menjadi khilaf adanya. Contoh baca tasbih. Imam Ahmad kata wajib membaca tasbih. Kalau nggak baca subhana rabbil a'la atau subhanal azim, nggak sah sholatnya. Ishaq bin Rahuya kudu 3 kali. Biar baca tasbih, kalau kurang dari 3 nggak sah. Ulama lainnya, karena ini bab-bab sunat ini rujukannya yang mana begitu. Ini yang kemudian menjadi ulama itu sedikit berbeda. Pasti yang sunat. Kalau yang wajib sama, maka disebut rukun sholat, karena ini bakal sama semuanya nih, semua ulamanya ini, karena pokok begitu dalam sholat. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah? Baik.